Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya yang pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kita mulai pembelajaran. Kita yang membaca Fatihah. Semoga pada pagi hari ini pembelajaran kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kita mengerti dan akhirat dunia. Alhamdulillah Al-Fatihah. Kelihatannya hanya yang masuk, tidak ada bang kosong. Jadi saya mau lihat siapa yang hadir teman kalian. Masuk semua. Masuk semua. Sehat-sehat ya. Sehat semua, masuk semua. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ada sedikit biar kalian tidak lupa dengan pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Kita minggu atau pertemuan terakhir membahas tentang apa? Masih ya, kita tetap membahas tentang jujur dalam muamalah. Tetapi pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang akibat, entah itu akibat yang berdampak positif maupun akibat ketika kita senantiasa bersikap jujur dalam muamalah, entah itu kita bersikapnya dalam muamalah atau dalam dan yang lain, serta hikmah yang dapat diambil dari kejujuran yang kita terapkan. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalau kalian sudah paham tentang jujur itu seperti apa, terus macamnya jujur itu apa. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana cara menerapkannya. Lalu akibat ketika orang suka berbohong itu seperti apa? Akibat ketika seseorang senantiasa bersikap jujur itu seperti apa? Serta hikmah. Hikmah itu tidak hanya untuk kita sendiri, akan tetapi untuk orang sekitar kita. Dia akan mendapat hikmah dari kejujuran yang kita terapkan. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk materi, saya pasti punya video untuk kalian juga sebagai motivasi untuk maju. Setiap pembelajaran perlu adanya motivasi ya, biar kalian lebih semangat ketika menghadapi suatu pelajaran, biar kalian lebih greget ya. Silakan disimak, perhatikan, biar kalian lebih termotivasi untuk belajar dalam kehidupan sehari-hari. Ada saat-saat di mana kita tidak bisa melakukan yang sejujurnya. Terkadang begitu banyak situasi yang mengharuskan kita untuk berkata jujur. Tapi kenyataan, kalau memberikan dampak yang akan terjadi. Kita takut apabila berkata jujur akan ada yang terluka, akan ada yang tersakiti, akan ada yang dikecewakan, dan akan ada yang menangis. Silakan diperhatikan lalu direnungkan. Apa hebatnya sikap jujur ketika kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kebenaran yang menyakitkan yang terkadang sulit untuk diterima. Karena kita tahu ada begitu banyak konsekuensi. Bahkan ketika sesuatu itu dirasa menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diungkap kejujurannya, itu tetap harus kita ungkap. Memang semuanya akan Katakan
kejujuran meskipun itu pahit. Kita berpikir untuk melakukan kejujurannya nanti saja ketika waktunya sudah tepat. Kita pun akhirnya lupa waktu dan merasa semua baik-baik saja. Karena kita sadari bahwa kesadaran kita semakin besar dan semakin besar. Sedikit demi sedikit pula, ada banyak hal yang merasa momen itu. Kita mulai gelisah dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan. Semua konsekuensi yang dulu pernah kita pikirkan termungkin kembali di benak kita. Kita pun menyesal mengapa tidak berkata jujur sejak awal. Kita menyalahkan diri dan berbagai alasan ini dan itu. Jika mengatakan sejak awal, mungkin tidak terlalu parah, mungkin tidak semacam ini. Kita pun mulai sangat menyesal dan sangat berharap untuk bisa diucap kembali. Mungkin jika jujur dari awal, semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi sekarang, semuanya terasa sudah terlambat. Kita pun sadar bahwa ketidakjujuran yang kita lakukan hanya meringankan keadaan, tapi malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Jadi, walaupun kejujuran itu sangat menyakitkan, berusaha mengatakannya. Karena setidaknya, kita tidak akan menyesal karena telah berkata jujur. Mungkin keadaannya memang akan terasa sulit, tapi itu akan dengan baik karena usaha dan jujur dengan keadaan. Lebih baik dari pas sementara karena berkata jujur. Itu ya, itu mengungkapkan bahwa kejujuran itu mutlak harus kita lakukan di dalam perkataan, perbuatan, maupun segala hal. Kalian sudah jujur hari ini? Sudah jujur? Sudah? Sudah sarapan hari ini? Ya, kalau itu pasti jujur. Oke, pembelajaran kita hari ini tetap kita mengedepankan yang namanya proses problem based learning. Nah, kalian buka laptopnya. Setelah ini kalian akan saya berikan sebuah video, di mana video tersebut akan memuat beberapa hal yang harus kalian ungkap. Kalian ungkap akibatnya ketika kita tidak bisa bersikap jujur, ataupun akibat atau dampak positif ketika kita senantiasa bersikap jujur, serta hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejujuran itu sendiri berkaca kepada video yang akan saya tampilkan nanti. Jadi intinya adalah kalian ini kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kalian akan mengamati sebuah video. Video tersebut setelah diamati, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok, lalu kalian simpulkan. Nanti kalau kelompok 1 saya beri tema ini, berarti kalian harus menyimpulkan kesimpulan dari video ini, disimpulkan menurut tema yang sudah saya bagi. Ya, jelas ya? Nah, setelah itu kalian buat sebuah PPT singkat saja, sedikit saja, 2, 3, 4 slide. Setelah itu kalian setelah buat PPT, kalian tampilkan slide nanti. Saya bantu untuk menjadi sebuah operatornya. Saya akan bantu mengoperasikannya biar kalian lebih fokus pada presentasi yang akan kalian sampaikan. Nah, seperti biasa, ketika nanti akan ada presentasi, maka kelompok lain tugasnya adalah memberikan sebuah kritik, saran maupun pertanyaan. Jelas ya? Apa tugasnya yang pertama tadi? Mengamati video. Setelah diamati videonya, kalian diskusikan. Setelah didiskusikan, catat apa yang kalian ambil, apa yang kalian bisa ambil dari video tersebut. Buat sebuah PPT. Setelah buat sebuah PPT, tampilkan di depan teman-teman kalian. Oke? Saya ambil dari videonya.
Dipersiapkan ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 nanti kalian mencari dampak dulu ketika seorang suka bohong. Ya, ingat. Kelompok 2 nanti adalah kenapa? Gak bisa nyala. Kelompok 2 adalah nanti kalian membahas tentang hikmah dari kejujuran itu. Lalu yang terakhir kelompok 3 adalah membahas tentang akibat dari senantiasa bersikap jujur. Nah, videonya kemarin sudah datang tentang ini. Jangan lupa dicatat setiap anggota kelompoknya nama-namanya, biar nanti ketika saya memberikan penilaian, saya tidak mengarang nama ini kelompoknya mana, ini kelompok. Silakan. Silakan diamati, lalu nanti disimpulkan sesuai dengan tema yang kalian diamati dulu. Silakan. Lagi Maha Penyayang. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa berkata jujur. Sifat jujur sangat dicintai Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, jujur. Quran surah An-Nisa ayat 9. Petik hikmahnya dari seorang alim, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurasyi atau akrab kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Pendiri mazhab Syafi'i yang kebanyakannya oleh umat muslim di Indonesia. Banyak teladan yang bisa dibaca oleh Imam Syafi'i, di mana salah satunya sifat jujur. Kejujuran Imam Syafi'i semasa hidupnya, bahkan dia mengenal atas sifat mulia itu telah ditanam oleh ibundanya sejak kecil, yakni Fatimah binti Ubaid. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sambil mencari apa yang menjadi pokok bahasan kalian, lalu disimpulkan apa yang menjadi tema kalian. Nah, lalu dipresentasikan. Silakan. Siapa bagian operatornya?
selesai diskusinya? Sudah. Siap untuk presentasi ya? Ya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama sudah siap? Silakan ke bawah sini, saya bantu mengoperasikannya. Yang presentasi siapa? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Tentang manfaat bersikap jujur. manfaat bersikap jujur berarti adalah manfaat itu berarti hal positif ya. Silakan. Oh ini ya. Silakan. Jadi bersikap jujur adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita bersikap jujur, maka tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Secara otomatis kita tidak akan memikirkannya dan bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri karena tidak ada rasa bersalah dalam hidup. Mudah dipercaya. Memiliki banyak teman. Lalu dampaknya lagi apa? Manfaatnya lagi. Terhindar dari fitnah. Lalu Merasakan hidup yang damai dan berguna. Sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan. Kalau di masa lalu kita pernah berbuat tidak jujur kepada pembeli, kan kita tidak apa jualannya yang mana, sehingga perbuatan tidak jujurnya. Bagaimana cara kita meminta maaf? yang keras suaranya. Menurut kelompok kami, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf sama Allah. Dan langkah kedua berdoa kepada Allah agar Allah tersebut memaafkan dan mengikhlaskan kejadian tersebut. Apabila kita dipertemukan dengan hal tersebut, maka harus segera minta maaf supaya hati kita menjadi tenang. Seperti itu ya. Gimana? Sudah cukup? Cukup ya. Ada lagi yang ingin tanya? Dari Nol Putra ada? Ya, saya. Silakan diakhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 2, silakan nomor 2. Bawa sini laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan nomor 2 akan mempresentasikan akibat tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Masuk. Ulangi lagi, apa tadi? Tujuh kalian? Akibat tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kalian simpulkan adalah silakan disampaikan apa yang sudah kalian simpulkan ini. Terbiasa menutupi satu kebohongan dan kebohongan lainnya. Akhirnya kedepannya tidak damai dan bahagia. Buat menjadi kebiasaan buruk dan berkepanjangan. Maksudnya, jika seseorang terbiasa tidak jujur, maka sulitnya untuk menerapkan sejujurnya dalam dirinya. 3. Dinilai buruk oleh orang lain dan dijauhi oleh orang lain. Karena terbiasa mengecewakan orang lain dengan sikap tidak jujurnya. 4. Akan dijauhi orang lain karena tidak mungkin ada orang yang mau berteman dengan orang yang tidak betul. 5. Mudah dicurigai oleh orang. 6. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sekian dari presentasi. Silakan apabila ada yang ingin bertanya
Kami persilakan oleh nomor 2. Oh, nomor sama ya, silakan. Bagaimana jika ada teman kita bertanya pada guru? Sebentar, nomor 1 belum siap. Yang keras. Bagaimana jika ada teman kita yang berbohong kepada guru? Apakah kita harus mengatakan yang sebenarnya kepada guru? Bagaimana kalau nanti akhirnya dimasuki teman kita? Silakan. Oh ya, silakan. Nah itu sebenarnya. Lebih keras. Teman yang baik, jangan berbohong untuk menutupi kesalahan yang dulu. Kalau teman kita berbohong, sebaiknya dimaafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, berarti dia bukan teman yang baik. Kita harus berpikir Ya, jelas? Jadi seperti itu jawabannya ya. Meskipun kita akibatnya nanti dimusuhi, tapi yang namanya kejujuran itu tetap harus kita junjung tinggi. Nah, dampak yang paling belakang nanti karena kejujuran yang kita terapkan, saya yakin kita tidak akan dimusuhi oleh orang atau dijauhi oleh teman kita. Karena kejujuran itu akan membawa keberkahan bagi kita sendiri maupun orang sendiri. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan jadi. Luar biasa, kalian sudah mempresentasikan, langsung menjawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan, dan yang terakhir nomor 3, silakan. Kalian buka dulu. Perkenalkan, nomor dari kelompok 12. Perkenalkan, nomor dari kelompok 12. Ini mengajarkan Hikmah dari kejujuran. Silakan. mencintai Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Selamat dari bahaya dunia serta azab di dunia akhirat. Selamat dari bahaya dunia serta azab di Ya, lanjut. banyak mengalami kemudahan dan keberkahan beliau oleh teman, saudara, dan orang lain. Menenteramkan dan menyenangkan hati lantaran tidak ada kebohongan yang ditimbulkan bersama para nabi dan orang-orang saleh, meraih jannah firdaus Allah, meraih pahala seperti orang yang mati syahid di jalan Allah. Sekian dari banyak sekali, tidak ada yang Sudah dipresentasikan tentang hikmah dari kejujuran. Nah, untuk kelompok lain silahkan menanggapi yang mungkin ada yang bertanya. Silakan. Oh, dari nomor 11, silakan. Misalnya kita tidak jujur dengan orang tua kita tentang nilai jelek, kita bagaimana? Karena kalau tahu nilai kita jelek nanti dimarahin. Bagaimana itu? Oke, ulangi, Indonesia. Silakan ulangi lagi. Misalnya kita tidak jujur dengan orang tua kita tentang nilai jelek kita bagaimana? Karena kalau tahu nilai kita jelek nanti dimarahin. Bagaimana itu? Silakan. Saya tanggung jawab. Karena ada pepatah berkata jujur walau itu pahit, sebaiknya itu jujur dikaitan dengan kehidupan kita. Jadi meskipun nilai kita jelek, katakanlah yang sebenarnya. Daripada kita tidak jujur, nanti kita mendapat dosa karena berbohong. Oke, pertanyaannya diulangi. Saya ingin dulu. Misalnya kita tidak jujur dengan orang tua kita tentang nilai jelek kita bagaimana? Karena kalau tahu nilai kita jelek nanti dimarahin. Bagaimana itu? Oh, seperti itu. Ya, tadi jawabannya sudah mewakili dari pertanyaan. Jadi meskipun yang kita sembunyikan itu adalah sesuatu yang akan menyakitkan orang lain karena nilai kita jelek sehingga membuat orang tua kita nanti kecewa, tetapi menyampaikan sesuatu yang benar meskipun itu menyakitkan tetaplah harus kita sampaikan. Ya, silakan untuk ini. Yang presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa saya simpulkan dari presentasi yang sudah kalian sampaikan, mulai dari yang pertama tentang apa tadi tema kalian?
Ayo, Pak. Manfaat bersikap jujur. Yang kita ketahui, yang namanya manfaat itu pasti hal baik dan itu pasti membawa hal yang sangat baik pula. Nah, jujur itu merupakan sikap yang diterapkan oleh Nabi Muhammad, jadi salah satu sifat wajib. Kalau kita senantiasa bersikap jujur, maka kita akan mendapat banyak sekali yang namanya manfaat. Mulai dari dipercaya teman, terus dapat tidak punya, bahkan hidup kita lebih tenang. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Seperti yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi. Terus hikmah yang harus kita ambil sehingga kita senantiasa menerapkan kejujuran. Nah, kelompok dua, apa judulnya tadi? Akibat tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Akibat tidak jujur atau berlawanan kata dengan kelompok itu. Kalau kelompok satu manfaat ya. Kalau kelompok dua adalah akibatnya. Kalau akibatnya baik, akibat dari jujur itu yang akibat yang baik, berarti akibat yang jelek adalah kebalikannya. Kalian suka berbohong, maka kalian akan dibenci oleh teman, akan tidak punya teman. Kalian akan hidup dalam suasana yang tidak tenang. Yang kalian sendiri tidak mau hidup dalam kehidupan. Maka kita senantiasa hidup. Dan itu membawa ketenangan hati, membawa ketentraman yang berakibat nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan para nabi dan orang-orang jujur di surganya Allah. Yang ketiga, judulnya tadi apa? Hikmah dari kejujuran. Coba kedua, hikmah dari kejujuran tadi. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Selamat dari bahaya di dunia serta azab. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah dicintai Allah, berarti kita itu diperhatikan dengan lebih oleh Allah. Berarti tingkah laku kita, gerak-gerik kita, semuanya itu dikontrol oleh Allah. Seperti para nabi. Nabi itu kan hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Malaikat di sekitarnya itu selalu mengingatkan ketika Nabi itu akan berbuat salah. Ketika mau berkata seperti ini, dieling sama malaikat, jangan, tidak benar, tapi dikoreksi, ngomong yang lebih benar. Jadi itu kita dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, dia senantiasa akan bersikap baik, jujur, bahkan hampir tidak akan pernah melakukan yang namanya kemaksiatan ataupun berbuat dosa. Yang kedua tadi apa? Selamat dari bahaya di dunia. Selamat dari bahaya di dunia atau azabnya Gusti Allah. Azabnya Allah itu tidak akan diturunkan kepada orang yang dicintainya. Dan dia itu dianggap sebagai contoh, sebagai teladan, iki loh, contoh orang yang jujur, orangnya itu tenang, orangnya itu tidak bersalah, tenang dalam mengambil keputusan, tidak takut terhadap apapun kecuali Allah, karena dia merasa sudah jujur dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa benar, saya sudah benar, maka saya tidak perlu yang namanya takut terhadap apapun. Yang saya katakan ini sudah sebenarnya. Itu beberapa hal yang harus kalian terima, kalian ambil ketika kalian senantiasa bersikap jujur ataupun kalian suka berbohong. Seperti yang sudah saya sampaikan, berbohong itu akan menimbulkan efek domino bagi kehidupan kita. Sekali berbohong, maka akan berbohong lagi yang kedua. Kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Kebohongan ketiga menutupi kebohongan kedua. Seterusnya seperti itu. Nah, setiap kebohongan pasti akan mendapat dosa. Setiap dosa akan diganjar oleh siksa. Semakin banyak kita berbohong, semakin banyak kita berdosa, semakin banyak hukuman yang akan kita terima di akhirat nanti atau di nerakanya Allah. Ya. Jadi bersikap jujur itu wajib, lalu berbohong itu senantiasa harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas ya? Ada lagi yang ditanya? Tidak ada, sudah jelas berarti. Nanti tugasnya dikumpulkan di meja saya di kantor ya. Tugas yang kemarin saya lupa nagih tadi. Tugas pertemuan terakhir kalian kumpulkan nanti di meja saya di kantor. Nah, untuk tugas hari ini adalah membuat makalah
singkat tentang kisah kejujuran para sahabat Nabi. Ya, kalian ambil salah satu sahabat, kalian gali sifat jujurnya, kalian ketik, kalian buat sebuah PowerPoint, nanti minggu depan dikumpulkan. Jelas ya? Yes. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.